Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa, para mahasiswa, para pemerhati pendidikan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang tips yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saudara-saudara mahasiswa dan para pemirsa yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan, ada beberapa langkah, ada beberapa tips yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Ini adalah perlu dilakukan supaya apa yang kita susun, skripsi yang kita susun lebih terarah dan lebih terfokus. Hal-hal itu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, review minimal 6 referensi terkait dengan apa yang kita menjadi fokus penelitian skripsi kita maksud saya. Jadi saudara-saudara sekalian perlu melakukan review terhadap referensi, yang referensi itu adalah terkait dengan skripsi yang akan kita kerjakan, skripsi yang akan kita bahas, skripsi yang akan kita lakukan. Maka perlulah kita mereview beberapa referensi, minimal 6 referensi yang sesuai dengan judul, sesuai dengan proposal skripsi yang akan kita kerjakan. Mengapa ini menjadi penting, saudara sekalian, teman-teman mahasiswa? Mengapa hal ini penting? Karena referensi itu, ini minimal itu artinya sebetulnya hanya batasan paling sedikit yang kita review. Karena lebih banyak kita mereview, lebih banyak kita menelaah judul, menelaah referensi yang memang terkait dengan fokus penelitian skripsi kita, akan jauh lebih bagus dan akan jauh lebih brilian skripsi yang akan kita susun. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, semakin banyak kita lakukan review terhadap referensi yang terkait dengan skripsi kita, maka akan membuka wacana kita, akan membuka pemahaman kita tentang hal yang akan kita lakukan. Taruhlah misalkan saudara meneliti tentang pendidikan anak usia dini, atau meneliti tentang sarana prasarana sekolah, meneliti tentang kurikulum, meneliti tentang dimensi pendidikan itu sendiri. Semakin saudara membaca, semakin saudara menelaah, semakin saudara mengkritisi tentang referensi-referensi terkait, itu akan membangun sebuah pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, referensi yang akan kita telaah itu akan sangat berguna, yang akan kita gunakan selanjutnya, yaitu nanti ketika di bab 2 kita perlu membangun sebuah teori, membangun sebuah kajian pustaka yang itu sebagai pisau analisa data yang akan kita gunakan. Teman-teman mahasiswa biasanya terjadi agak kurang memahami tentang sesuatu, ya. Artinya ditanya tentang beberapa hal, ditanya tentang beberapa bagian-bagian penting terkait dengan penelitian yang akan dikerjakan, menjadi tidak paham. Mengapa seperti itu? Ini terjadi karena beberapa teman-teman mahasiswa tidak mendalami dulu referensi yang akan kita ungkap, referensi yang akan kita gunakan. Maka kemudian menjadi deadlock ketika Anda ditanya oleh pembimbing atau oleh penasehat akademik saudara, maka akan tidak memiliki wacana yang luas. Ini menjadi disayangkan sekali, ya. Kalau Anda sudah tertarik pada satu hal, tertarik pada satu bagian, tertarik pada fokus tertentu, maka itu perlu dibangun dengan membaca referensi, membaca buku, membaca informasi yang terkait dengan itu. Maka kita akan menjadi jauh lebih paham, dan kita harus expert, ya, kita harus ahli dalam bidang yang
akan kita teliti. Itu menjadi bagian penting. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, dan ini juga urgen, amati tren. Mengapa terjadi keluhan di beberapa teman-teman mahasiswa bahwa aduh, judul saya kok kemudian tertolak terus gitu ya. Judul pengajuan proposal saya kok kadang-kadang tertolak oleh program studi atau oleh fakultas. Mengapa terjadi seperti itu? Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika proposal yang kita sampaikan, proposal yang kita berikan, yang kita ajukan itu sudah banyak, atau kemudian terjadi kejenuhan judul atau kejenuhan topik atau tema. Biasanya pimpinan di prodi, pimpinan di fakultas itu akan tidak mengaksesi judul itu karena ini sudah banyak orang melakukan. Logikanya seperti ini teman-teman mahasiswa. Logikanya yang dibangun adalah kalau memang itu sudah banyak dilakukan, mengapa diteliti lagi? Orang meneliti itu kan skripsi itu adalah bagian riset, dan riset itu adalah meneliti. Meneliti adalah menemukan satu hal baru. Meneliti adalah menemukan satu temuan-temuan yang belum dilakukan banyak orang. Bukan berarti tidak sama sekali atau belum sama sekali dilakukan, tapi masih jarang orang melakukan temuan-temuan itu. Nah, itulah yang kemudian menarik. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah amati tren. Tren yang berkembang sekarang itu apa? Kalau saudara di dunia ekonomi gitu ya, atau ekonomi dan bisnis Islam taruhlah, apa tren yang berkembang sekarang itu ya. Terus kemudian kalau di dalam dunia pendidikan, apa yang sekarang tren berkembang? Oke lah, kalau sekarang masa pandemi mungkin orang lebih banyak mensoroti bagaimana sih efektivitas pembelajaran daring. Nah, itu pun kalau sudah dilakukan banyak orang, maka ini menjadi jenuh. Nah, amatilah tren yang berkembang, yang sedang yang sedang banyak dibincangkan orang, sehingga pertama, proposal kita tidak akan tertolak di fakultas atau di program studi. Yang kedua, hasil riset skripsi kita nanti akan berguna karena memiliki kekhasan ataupun memiliki keunikan dibanding riset-riset terdahulu, dibanding skripsi-skripsi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita sebelumnya. Nah, ini menjadi penting, amati tren. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah setelah saudara melakukan review terhadap referensi, ya minimal 6 lah referensi terkait, kemudian amati tren, dan kemudian lakukan, dibuatlah draft proposal skripsi. Apa yang sudah kita miliki di memori kita, apa yang sudah kita miliki di wacana-wacana yang kita bangun, apa yang sudah kita miliki dari sebuah pengamatan yang sangat intens, maka kemudian kita lakukan menyusun proposal. Nah, jangan kemudian takut bayangan, aduh kayaknya sulit ini menyusun proposal. Nanti kalau saudara sudah melakukan review terhadap pustaka, terhadap wacana-wacana, buku dan sebagainya, kemudian amati tren, insya Allah saudara akan yakin ketika menyusun proposal, proposal saya akan seperti ini, dan insya Allah itu akan lebih diterima, dan karena memang dilakukan dengan dasar pertimbangan yang memang seharusnya, jadi akan jauh lebih menarik. Nah, itu beberapa bagian penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena biasanya Anda mungkin terbentur dengan sesuatu, dengan waktu, dengan biaya, dengan kemudian beberapa kesibukan yang lain, kesibukan saudara, kesibukan dosen saudara. Maka kemudian jika terjadi Anda ditolak, maka janganlah menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Karena ketika tertolak, nanti saudara bisa minta reasoningnya. Prof, ini kira-kira seperti apa? Atau Pak dosen, ini kira-kira seperti apa bagusnya? Maka kemudian ketika Anda ditolak proposalnya, saudara minta kira-kira yang bagus seperti apa? Kira-kira yang baik seperti apa, Pak atau Bu gitu. Nah, ini
ini adalah bagian ciri dari tak pantang menyerah ya yang harus kita lakukan, dan saya rasa santai saja ketika melakukan beberapa hal itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena di perjalanan menyusun skripsi, membuat skripsi itu bukan satu perjalanan pendek, tetapi ada beberapa langkah. Ketika Anda terjadi deadlock, ketika Anda terjadi kurang paham, kurang mengerti dengan apa yang dilakukan, kemudian sharinglah dengan teman-teman saudara. Sharinglah dengan teman-teman yang sedang menyusun proposal skripsi. Ini akan menjadikan Anda akan sharing pengalaman dan saling berbagi problem yang terjadi. Biasanya kalau sharing sesama teman-teman mahasiswa itu akan jauh lebih bermakna dan lebih mengena, karena apa yang kita lakukan bisa terungkap secara maksimal. Beda ketika saudara mungkin sharing dengan dosen saudara mungkin agak sedikit terbatas, tetapi ketika sharing dengan teman-teman saudara, kemudian ini saya gagalnya di sini, kalau ini harusnya seperti ini. Nah, bertukar pengalaman, sharing itu adalah bagian kultur akademik yang perlu dibangun antara sesama teman-teman mahasiswa. Oke, sekali lagi apa yang tips yang harus kita lakukan di dalam menyusun skripsi. Pertama adalah lakukan review minimal 6 referensi terkait, kemudian amati tren yang sedang berkembang, buatlah draft proposal skripsi, kemudian ketika terjadi sesuatu dalam proposal saudara dan Anda ditolak, jangan menyerah, dan kemudian selalu sharing dengan teman-teman saudara. Demikian yang kita bisa bincangkan untuk video kali ini, semoga bermanfaat.